Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan latihan soal, yaitu untuk mencari nilai stasioner dan nilai maksimum. Nah, langsung saja. Di sini kan sudah saya siapkan ada 3 soal. Nomor 1 yaitu nilai stasioner dari fungsi f(x) sama dengan 8 ditambah x pangkat 2 minus 3x pangkat 4 dicapai pada x. Nah, kita cari titik stasioner. Nilai stasioner itu merupakan titik stasioner ya. Masih ingat untuk mencari nilai atau titik stasioner syaratnya apa? Fungsinya saya tulis terlebih dahulu. Fx sama dengan 8 plus x kuadrat minus 3x pangkat 4. Nah, syarat untuk mencari titik stasioner, ini ya syaratnya, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Masih ingat turunan? Kalian harus pahami turunan itu apabila ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya menjadi f aksen x. Nah, ini turunan pertama dari fungsi f, di mana n-nya di n dikali a x pangkat n-nya dikurangi 1. Soalnya diturunkan ya. Nah, di sini kan mau kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertama harus sama dengan 0. Maka turunannya, nah pakai sifat seperti ini. 8 kalau kita turunkan hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada variabel. Variabelnya x pangkat 0, maka langsung 0 di sini ya. Lanjut untuk x pangkat 2, maka 2 kali 1 sama ini, sama halnya n kali a. Nah, n kali a. Berarti 2 kali 1, 2x pangkatnya dari 2 menjadi 1. 2 kurangi 1 kan ya. Oke. Min 3x pangkat 4. Artinya 4 dikali min 3 berarti min 12 x pangkat 4 kurangi 1 yaitu 3 sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita cari nilai x nya, karena akan mencari nilai stasioner atau titik stasioner. Di sini ada 2x, di sini ada 12x pangkat 3. Nah, ini bisa kita faktorkan. Kita keluarkan 2x ya. 2x kita keluarkan, 2x kali berapa yang menghasilkan 2x? Ya kali 1. 2x kali 1 kan 2x. Sekarang 2x kali berapa agar menghasilkan min 12x pangkat 3? Oh, berarti min 6. Berarti kurang x pangkat berapa? Ini kan pangkat 1. Di situ pangkat 3, berarti x pangkat 2. Nah, kita cek 2x dikali 1 2x, 2x dikali min 6x pangkat 2, 2 kali min 6 min 12, x pangkat 1 dikali x pangkat 2 yaitu x pangkat 3. Ini sifat eksponen ya, jangan lupa. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, dimana ini kan berarti 2x nya itu sama dengan 0, atau ini ya 1 min 6x pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu x nya berapa, berarti kan 0 dibagi dengan 2. 0 dibagi 2 kan pasti 0 ya. Nah, langsung tulis 0 aja nggak apa-apa. Kalau belum paham ya ditulis seperti ini. Lalu x 1 nya berapa? Ini saya pindah ruas, berarti 1 sama dengan 6x pangkat 2 ya enggak? Karena min pindah ruas menjadi plus. Biar tidak bingung, 6x nya saya pindah ke sana, satunya pindah sana, sama aja kan ya. 6x kuadrat sama dengan 1. Karena kan 1 sama dengan ini sama dengan itu. Ya, saya bentuk seperti ini. Sehingga karena kita mau mencari nilai x-nya, x kuadrat sama dengan 6 pindah ruas, karena perkalian menjadi pembagian. Lalu x-nya berapa? X sama dengan, kalau ada x kuadrat ini pindah ruas berarti menjadi akar ya. Tapi jangan lupa ditulis plus minus akar 1/6. Plus minus akar 1/6 itu artinya apa? Yaitu x-nya sama dengan akar 1/6 atau x-nya sama dengan minus akar 1/6. Bisa dipahami? Ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi yang di sini ya.
itu bisa kita tulis menjadi X min akar 1/6 dikali X plus akar 1/6. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Mudahnya seperti ini aja ya. Kalau nyari ini seperti ini kan nanti susah kalau misalkan belum paham. Nah, jadi yang mana nilai stasioner atau titik stasioner? Jadi nilai stasioner yaitu ini ya, pada X, yaitu pada, saya tulis ya, pada X sama dengan yang paling kecil dulu, yaitu min akar 1/6, lalu ada X sama dengan 0, lalu ada X sama dengan akar 1/6. Nah, inilah hasilnya. Mudah bukan? Sekarang lanjut soal nomor 2. Nomor 2. Fungsi fx, x pangkat 3 plus ax kuadrat ditambah 9x min 8 mempunyai nilai stasioner untuk x-nya sama dengan 1. Oh, berarti ini nanti turunannya diturunkan dulu, nanti ketemu x-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan nilai a. A yang di sini itu berapa? Begitu, ya. Nah, ditulis terlebih dahulu fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah a x pangkat 2 ditambah 9x kurangi 8. Syaratnya sama. Di sini kan nilai stasioner. Kalau nilai stasioner berarti syarat untuk mencari nilai stasioner yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama harus sama dengan 0. X pangkat 3 turunannya berarti 3 kali 1 ya. Di sini kan koefisiennya 1. Menjadi 3x pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2. Nah, ini ya bentuknya ya. Di video saya yang sebelumnya ada juga untuk mencari turunan. Ax pangkat 2 maka 2 kali a. 2a, x-nya pangkat 1, tapi tidak saya tulis. Ditambah 9x, turunannya berarti 1 kali 9, yaitu 9. X-nya kan pangkat 1, x pangkat 1 dikurangi 1 kan 0, x pangkat 0. Tapi tidak ditulis, sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, pada soal kan sudah diketahui bahwa nilai stasionernya untuk x sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1, berarti turunan pertamanya hasilnya 0. Maksudnya bagaimana? Ini kan hasil dari turunan pertama, ya. Nah, turunan pertama itu menghasilkan 3x kuadrat plus 2ax plus 9. Itu hasilnya 0. Nah, apabila turunan pertamanya nilai stasioner sudah diketahui 1, maka x-nya kita ganti 1. Kalau kita ganti 1, maka 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2a, x-nya kita ganti 1 ditambah 9, nanti hasilnya 0. Ya, 3 kali 1 pangkat 2, 3. Ini tidak usah ditulis lagi. 2 kali a kali 1 berarti 2a. Ditambah 9 sama dengan 0. 3 ditambah 9 yaitu 12 ya. 12 plus 2a sama dengan 0. 12 pindah ruas sebab kita mau mencari variabel a-nya di sini, mencari a. Plus menjadi apa? Minus ya. Minus 12. Sehingga a-nya ketemu berapa? Minus 12 dibagi dengan 2. Maka a-nya ketemu negatif 6. Jadi nilai A, nilai A apabila nilai stasionernya untuk x sama dengan 1, maka diperoleh nilai A nya sama dengan minus 6. Nah, seperti ini. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3. Nilai maksimum dari y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 adalah. Nah, untuk mencari nilai maksimum kalian harus perhatikan ini. Bentar, ini y
sama dengan X pangkat 3 minus 3X plus 2. Nah, untuk intervalnya berapa? Intervalnya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, kalian harus ketahui bahwa misalkan ini fungsi ya. Nah, Y itu bisa kita tulis menjadi Fx, atau Y itu bisa kita tulis menjadi Gx, atau Y itu bisa kita tulis menjadi Hx, atau fungsi ya. Nah, bebas ini kalian mau tulis apa. Misalkan Y itu saya ubah menjadi Y sama dengan Hx sama dengan X pangkat 3 minus 3X plus 2. Nah, nanti biar tahu kalian untuk mensubstitusikan X-nya. Karena untuk mencari nilai maksimum diperoleh dari intervalnya ini, batas bawah dan batas atasnya kita substitusikan, lalu mencari nilai stasioner atau titik stasionernya. Nah, karena kita mau pakai Hx di sini ya, untuk ini batas bawahnya yaitu min 2, batas atasnya 2. Maka tinggal substitusikan aja. Untuk min 2, untuk X-nya sama dengan negatif 2, maka Hx-nya di sini saya tulis ya, Hx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Karena X-nya diganti min 2, maka H min 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 min 3 kali min 2 ditambah 2. Sehingga H min 2 nya, min 2 pangkat 3 negatif 8 ya, min 3 kali min 2 plus 6 ditambah 2. Maka H2 nya ketemu 0 ya. Nah, ketemu 0. Untuk X-nya sama dengan 2, maka ini tidak saya tulis ulang ya. Berarti langsung saja menjadi H2 itu sama dengan 2 pangkat 3 min 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan ini 8 kurangi 6 ditambah 2. Berapa? 4 ya. Nah, 4. Kalau sudah mensubstitusikan nilai dari interval dari batas bawah dan batas atasnya, maka langkah selanjutnya kita mencari titik stasioner. Titik stasioner diperoleh dari turunan pertama itu sama dengan 0. Titik stasioner maksudnya ya. Nah, berarti untuk mencari nilai maksimum dan minimum nanti pakai titik stasioner juga. Jangan lupa, karena kita tadi fungsinya Hx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2, maka kita cari turunannya. Turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, ini berapa turunannya? 3 kali 1, 3x pangkat 2 min 3x turunannya apa? Min 3 plus 2 turunannya 0 ya, sama dengan 0. Ada 3, berarti kan 3 bisa kita keluarkan. 3 kali berapa yang hasilnya? 3x kuadrat, berarti kasih x kuadrat. Min 3 kali berapa menghasilkan min 3, yaitu kali min 1. Nah, 3 kali x kuadrat itu 3 kali min 1 min 3. Nah, berarti ini bagaimana? Langsung saja, ini tidak usah dipedulikan, diabaikan saja karena 3. Langsung pakai ini sebenarnya nggak apa-apa, sama saja. X kuadrat min 1 berarti kan sama dengan 0. Maka x kuadrat ini pindah ruas yaitu 1. X kuadrat sama dengan 1, maka X-nya berapa? Yaitu plus minus akar 1. Akar 1 kan 1 ya, maka X-nya sama dengan plus minus 1. Plus minus 1 bisa kita tulis menjadi X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita substitusikan. Untuk, ini sebenarnya taruh atas ya, tapi nggak apa-apa. X-nya sama dengan 1, maka, Hx-nya di sini kita tulis ulang. Saya tulis dulu ya. Hx sama dengan pakai ini. X pangkat 3 min 3x plus 2. Jika X-nya diganti 1, maka 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 tambah 2. Berarti 1 pangkat 3 1 min 3 plus 2. Ini sama ini 3 kurangi 3 0 ya. Jika
untuk X sama dengan negatif 1, maka H-1 itu sama dengan, jangan lupa ya, substitusikannya pakai fungsi awal karena mencari nilai maksimum. Karena min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 plus 2. Min 1 pangkat 3 yaitu min 1, min 3 kali min 1 yaitu maaf, ditambah 3 ya, min kali min kan plus, ditambah 2 sama dengan, ini kan 5 kurangi 1 yaitu hasilnya 4. Nah tadi hasilnya berapa saja? Ada 0, ada 4, ada 0, ada 4. Mana berarti nilai maksimumnya? Jadi nilai maksimum pada fungsi di atas ya, yaitu berapa? Yaitu 4. Nah, gitu. Kalau ditanya minimum yang mana? Ya 0 ini, ya. Ini kebetulan nilainya sama, ada 0, ada 0, ada 4, ada 4, ya. Sama aja. Nah, begitu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.